Halo bro, kembali lagi nih bersama gua di channel di review. Ya, kali ini di review akan menceritakan sebuah film yang cukup fenomenal pada tahun 2009 yang berjudul Hachiko: A Dog Story. Film ini disutradarai oleh Les Strom yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seekor anjing yang bernama Hachi yang selalu senantiasa menunggu kedatangan tuannya di depan sebuah stasiun. Dia menunggu tuannya di sana hampir selama 9 tahun lamanya. Buset, 9 tahun bro, itu ibarat lu sekolah dari SD sampai tamat SMP tuh. Kebayang nggak tuh lamanya di sana? Oke, lanjut. Tuannya tidak kunjung datang, dikarenakan dia... tunggu dulu. Ingin tahu kelanjutannya? Sebelum itu, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Agar gua semakin semangat nih update-update konten alur cerita film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita review. You want to come in with us? No, I'm gonna pass. Film ini diawali dengan diperlihatkan seekor anjing kecil yang akan dikirim ke suatu tempat. Namun saat tibanya di bandara, alamat pengiriman anjing itu tidak sengaja tersobek, yang mengakibatkan kurir harus membawa anjing itu ke kantornya. Namun sayang sekali di area stasiun, box anjing kecil ini terjatuh dan hancur. Selang beberapa saat, tak sengaja, anjing kecil ini ditemukan oleh seorang pria yang bernama Parker. Parker yang tampak kasihan dengan anjing itu, kemudian menitipkan anjing tersebut kepada kepala stasiun. Kita sebut saja namanya Jones. Namun Jones menolaknya. Karena kasihan, Parker pun membawa anjing itu pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Parker pun bergegas menyembunyikan anjing itu. Dikarenakan Cat yang merupakan istri dari Parker tidak terlalu suka dengan hewan. Setelah itu, Parker pun pergi menghampiri istrinya untuk bermesra-mesraan. Di sisi lain, anjing kecil itu yang mulai merasa penasaran, pergi keluar lalu menghampiri Parker, kemudian menjilat kaki Cat di kamarnya. Sontak hal tersebut membuat Cat berteriak dan marah. Di sana, Parker pun menjelaskan bahwa dia akan memelihara anjing itu sampai ia menemukan pemiliknya. Setelah itu, Parker pun membawa anjing itu ke gudang. Keesokan harinya, anjing itu bertemu dengan Andy, anak dari Parker. Andy meminta Parker agar mengadopsi saja anjing kecil itu. Namun, hal itu tidak disetujui oleh Cat. No more dogs. Don't encourage him. I won't. Dan meminta Parker untuk segera menyebarkan lembaran pencarian untuk anjing itu. Parker pun bergegas berangkat bekerja. Namun sebelum itu, Parker membawa anjing itu ke tempat penampungan hewan. Akan tetapi, petugas penampungan menolaknya, dikarenakan tempatnya sudah sangat penuh dengan hewan. Namanya juga tempat penampungan ya. Apakah kalian mau mengadopsinya? Bisa komen di bawah ya. Oke, lanjut. Setelah dari sana, Parker pun pergi menemui temannya yang bernama Mary. Awalnya Mary mau mengadopsinya, namun sayangnya kucing milik Mary malah menampol anjing tersebut. New roommate? Oh, no! Dikenakan waktu yang sudah mepet, Parker pun memutuskan untuk membawa anjing itu ke tempat kerjanya. Singkat cerita, sepulang dari tempat kerjanya, Parker pun menemui sahabatnya yang bernama Ken. Di sana, Ken menyebutkan anjing ini merupakan anjing keturunan spesial. Ken juga membaca tulisan yang ada di kalung anjing itu, yang bertuliskan Hachi, yang artinya angka 8 dan bermakna keberuntungan. Sampainya di rumah, Parker dan Cat pun kembali berdebat. Gak ada sesi baku hantamnya ya, jadi jangan tungguin. Di tengah perdebatan mereka, Hachi pun kembali berulah. Hachi merusak kerjaan Cat dan meminta Parker untuk membawa anjing itu ke gudang belakang. Saat malam tiba, Hachi hanya bisa menatap rumah Parker, sembari dia berpikir untuk bisa masuk ke dalam dan meminta maaf atas perbuatannya. Selang beberapa saat, Parker pun keluar dan membawa Hachi ke dalam rumah. Dikarenakan saat itu sedang badai, sesampainya di dalam rumah, Parker pun mencari informasi dari ras Hachi dan menemukan bahwa ras anjing ini merupakan ras anjing yang sangat setia kepada tuannya.
Setelah itu mereka pun menonton bersama hingga Parker ketiduran. Kate yang menyadari Parker tidak ada di sampingnya pun mulai terbangun dan menemukannya di lantai bawah yang sedang ditemani oleh Hachi. Hatinya pun tersentuh dan membiarkan Hachi tetap berada dalam rumah pada saat itu. Keesokan harinya, Parker pun mengajak Hachi bermain bola. Namun, dikarenakan Hachi yang masih bodoh dan tidak tahu apa-apa, di sini malah Parker yang bisa dilihat sendirilah. Tujuannya sih yang ngajarin ya, tapi nggak perlu dipraktekin juga Pak Parker. Di sisi lain terlihat Kate yang sedang mengangkat telepon. Dari pembicaraannya terpantau ada yang ingin mengadopsi Hachi. Awalnya Kate setuju, namun setelah melihat Parker dan Andy yang sangat bahagia dengan Hachi, Kate pun menolak tawaran tersebut. The dog's already been taken. Hachi pun tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Terlihat saat Hachi diminta untuk tetap diam di rumah, namun dia malah menggali terowongan agar bisa keluar dan menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya Parker di dalam kereta, Parker pun terkejut melihat Hachi yang sudah berada di luar kereta, dan dia pun berlari keluar menghampiri Hachi. Parker meminta Hachi untuk pulang ke rumah, tapi bukannya malah pulang, Hachi pun malah berbalik lagi ke sana. Karena sudah lelah, akhirnya Parker pun membawa Hachi pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Hachi pun ditemani oleh Kate. Sementara, Parker pun kembali capcus pergi untuk bekerja. Sore harinya pun tiba. Hachi kembali pergi ke stasiun tersebut untuk cari Parker. Sesampainya di sana, Hachi pun langsung duduk menunggu Parker tepat di depan stasiun. Selang beberapa saat, Parker pun muncul. Hachi langsung bergegas menghampiri Parker yang baru saja tiba di sana. Parker tampak terkejut dan heran kenapa bisa ada di sini. Parker pun menceritakan hal ini kepada Ken. Mulai dari ia mengajarkan Hachi mengambil bola hingga menjemputnya di stasiun. Ken menjelaskan bahwa Hachi bukan merupakan ras anjing yang bisa diajak bermain bola. Akan tetapi, Hachi merupakan ras anjing yang setia pada pemiliknya. Terlihat dari kedekatan Hachi kepada Parker yang hampir tidak bisa dipisahkan. Suatu hari saat Parker akan berangkat bekerja, Hachi pun menunjukkan muka melasnya yang ingin mengantarkan Parker untuk pergi bekerja. Karena kasihan, Parker pun mengizinkan Hachi untuk mengantarkannya. Sesampainya di stasiun, Parker meminta Hachi untuk pergi pulang. Dan tanpa disangka-sangka, Hachi pun beneran pergi pulang ke rumah. Setelah sore harinya, Hachi akan selalu standby di depan stasiun untuk menjemput Parker. Mulai hari itu, Hachi selalu mengantarkan dan menjemput Parker setiap harinya. Walau saat musim dingin, panas, dan salju sekalipun, dia akan tetap menjemput Parker. Sampai suatu ketika, Hachi tidak datang menjemput Parker. Parker yang tampak kebingungan, kemudian pergi mencari Hachi! James. Akhirnya, Parker pun menemukan Hachi yang tampak sedang panik pada saat itu. Ternyata, alasan Hachi tidak bisa pergi menjemput Parker pada hari itu adalah dikarenakan pintu keluar gudang terhalang oleh seekor sigung. Sigung ini merupakan hewan yang bisa mengeluarkan kencing yang memiliki bau yang sangat busuk jika dirinya merasa terancam. Parker kemudian mengambil kardus lalu menutupi sigung tersebut. Tapi apesnya mereka malah dikencingi oleh sigung tersebut. Kasihan amat ya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat Parker akan berangkat bekerja, Hachi tampak tak biasa. Hachi yang saat itu seperti seakan tahu akan terjadi sesuatu, tidak mau mengantarkan Parker pergi bekerja. Dikarenakan sudah terlambat, Parker pun akhirnya meninggalkan Hachi dan suatu hal pun terjadi. Tanpa disangka-sangka, Hachi pun pergi menyusul Parker dengan membawakannya sebuah bola. Oke, di sini yang kita ketahui sendiri, Hachi bukanlah anjing yang suka bermain bola. Akan tetapi, mungkin Hachi merasakan hal lain. Pada hari itu, Hachi pun tampak terus menggonggong seperti tidak mengizinkan Parker untuk pergi bekerja.
Namun, apa boleh buat? Parker pun harus tetap pergi meninggalkan Hachi sendirian di sana untuk pergi bekerja. Saat di kampus, Parker mengajar seperti biasa. Namun saat akan mengakhiri pelajaran, badannya tiba-tiba lemas dan mati seketika karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain terlihat Hachi yang selalu setia menunggu datangan Parker di depan stasiun. Namun saat hari itu, Hachi tidak bisa menemukan kedatangan Parker. Hachi pun tampak cemas dan tetap menunggunya di sana. Pada malam hari, tampak suami Andy datang dan menjemput Hachi di stasiun dan membawanya pulang. Keesokan paginya, tampak Andy dengan raut muka sedih mengatakan bahwa Parker tidak akan kembali bisa bertemu dengan Hachi. Kan tetapi, Hachi tidak mengerti maksud dari kesedihan Andy. Seperti hari-hari biasanya, Hachi pun selalu pergi ke stasiun dengan harapan bisa bertemu dengan Parker dan memeluknya kembali. Jones yang melihat Hachi di sana kemudian berkata, You don't have to wait anymore. He's not coming back. namun Hachi tetap setia menunggu Parker di sana. Beberapa hari berlalu, Kate pun memutuskan untuk menjual rumah itu, sedangkan Hachi akan dipelihara oleh Andy. Suasana hujan dan raut kesedihan yang selalu terlihat di wajah Hachi mengiringi kepergian Hachi ke tempat barunya. Hachi yang dulunya tampak aktif berubah 100% dan tampak kurang bergairah. Bahkan saat suami Andy datang dan buka pintu, Hachi kemudian pergi berlari keluar dan pergi ke stasiun lalu duduk di tempat biasa ia menunggu kedatangan Parker. Selang beberapa saat datanglah Andy dan suaminya untuk membawa Hachi pulang. Beberapa hari terlewati, Hachi pun tampak murung. Karena kasihan dan dengan berat hati, akhirnya Andy pun melepaskan Hachi. Sebelum pergi, Hachi sempat menjilat tangan Andy. Mungkin Hachi bermaksud berterima kasih karena sudah merawatnya selama ini. Dan kisah penantian Hachi pun dimulai. Hachi setiap hari selalu menunggu kedatangan Parker di depan stasiun. Saat malam tiba, dia akan pergi tertidur di bawah kereta yang sedang tidak terpakai. Hari demi hari, musim demi musim dilewati. Hachi yang selalu tetap menunggu kedatangan Parker di sana. Suatu hari datanglah seorang reporter yang menanyai Jones sejarah anjing itu. Dan kabar anjing itu tersebar luas hingga sampai ke tangan sahabat Parker yang bernama Ken. Ken pun kemudian pergi menemui Hachi dan menawarkan sejumlah uang untuk seseorang di sana untuk biaya jika Hachi sakit atau semacamnya. Namun, dia menolak karena semua orang di sini peduli dengan Hachi. Setiap hari berbagai musim terus dilewati oleh Hachi. Tetap menunggu kedatangan Parker di stasiun. 10 tahun berlalu. Kate pun datang dan bertujuan untuk melayat ke makam Parker. Di sana juga nampak Ken, sahabat Parker, yang sedang melayat. Di sisi lain, tampak Hachi yang masih setia pergi menunggu kedatangan Parker di depan stasiun. Seperti yang kita lihat sendiri, Hachi sudah tampak cukup tua dan penantiannya tidak kunjung membuahkan hasil. Di perjalanan pulang, Kate tidak sengaja melihat seekor anjing di depan stasiun dan tampak kaget. Ternyata itu Hachi yang masih setia menunggu Parker di depan stasiun. Kate pun kemudian memeluk Hachi di sana sembari meluapkan kesedihannya. Waiting for the next train. Dan orang-orang sekitar pun ikut bersedih melihatnya. Pada malam harinya, Kate pun pergi menemui cucunya dan menceritakan kisah tentang bagaimana kakeknya dulu bertemu dengan Hachi. Di malam yang sama, terlihat Hachi yang mulai lemas masih menunggu Parker di depan stasiun. Dan tanpa disangka, itu merupakan malam terakhir bagi Hachi. Sebelum itu, Hachi sempat mengenang dirinya bersama Parker. Dan
pada akhirnya Hachi pun pergi untuk selamanya. Hachiko merupakan anjing asli Jepang yang lahir pada tahun 1923 dan pemilik aslinya adalah Dr. Eisaburo Yuno yang meninggal pada tahun 1925. Sebenarnya Hachi menunggu kedatangan tuannya itu selama 9 tahun lamanya. Kini patung Hachiko bisa kalian temui tepat di depan stasiun Shibuya, Jepang. Nah, itulah kisah dari anjing yang bernama Hachiko. Jadi, jangan pernah kalian menyakiti hewan-hewan karena mereka juga memiliki perasaan seperti kita. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih.